sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik adalah serangkaian proses, metode atau strategi, dan alat yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah untuk menjaga bahwa organisasi tersebut mencapai tujuan mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sumber daya publik dengan maksimal. Komponen-komponen penting dari sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi. Sistem ini juga mencakup berbagai konsep dan prinsip seperti akuntabilitas, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, dan pengawasan internal. Dengan memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik, sektor publik dapat mencapai berbagai keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, menjaga akuntabilitas, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Sistem pengendalian sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, ada perencanaan dan penganggaran. Sistem pengendalian manajemen membantu mengintegrasikan perencanaan strategis dan penganggaran ke dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Ini melibatkan penetapan tujuan, penentuan alokasi sumber daya yang tepat, dan pemantauan pemahaman anggaran yang sesuai. Yang kedua, pengukuran kinerja. Sistem pengendalian manajemen menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Ini meliputi penentuan indikator kinerja, pengumpulan data, analisis kinerja, dan pelaporan hasil pencapaian kinerja. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Sistem pengendalian manajemen membantu memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif dari sumber daya keuangan di sektor publik. Hal ini melibatkan pemantauan pengeluaran, pelaporan keuangan, dan penerapan prinsip akuntansi yang tepat. Yang keempat, ada pengelolaan risiko. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan operasi sektor publik. Ini melibatkan analisis risiko, perencanaan mitigasi risiko, dan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak risiko potensial. Yang kelima, ada pengawasan internal. Sistem pengendalian manajemen menyediakan kerangka kinerja untuk pengawasan internal yang efektif di organisasi sektor publik. Hal ini melibatkan pembentukan struktur pengawasan, pemisahan fungsi, dan penerapan prosedur pengawasan yang tepat. Yang keenam, ada evaluasi dan perbaikan. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi sektor publik dan merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan. Ini melibatkan analisis data, perbaikan proses, dan kebijakan pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui fungsi-fungsi ini, sistem pengendalian manajemen sektor publik membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Selanjutnya, ada tipe-tipe pada sistem pengendalian manajemen sektor publik.
Ada beberapa tipe sistem pengendalian manajemen yang digunakan dalam sektor publik. Berikut adalah beberapa tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik yang umum menurut para ahli. Yang pertama, sistem pengendalian anggaran dari ahli Robert Anthony dengan gagasan konsep pengendalian anggaran yang melibatkan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik, alokasi dana yang tepat, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi kinerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dan tema saya yaitu tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ada beberapa sistem pengendalian manajemen yang digunakan dalam sektor publik. Berikut adalah beberapa tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik yang umum menurut para ahli. Yang pertama yaitu sistem pengendalian anggaran menurut Robert Anthony. Dia mengemukakan konsep pengendalian anggaran yang melibatkan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Dia menekankan kepentingannya perencanaan yang baik, alokasi dana yang tepat, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu sistem pengendalian menurut Robert Simon. Adapun gagasannya yaitu mengembangkan konsep yang melibatkan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya mengukur kinerja secara holistik dan mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem pengendalian intern. Menurut Kenneth Merchant, mengemukakan konsep pengendalian intern sebagai rangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi. Ia menyoroti pentingnya pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pengendalian risiko menurut Michael Power. Ia mengemukakan konsep risiko sebagai faktor yang perlu diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ia menyoroti pentingnya memahami risiko yang terkait dengan kegiatan publik dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem pelaporan keuangan menurut Swinewell. Dia mengemukakan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat, terpercaya, dan transparansi dalam sektor publik. Ia menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya yaitu proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama ada penetapan tujuan. Para pegawai perlu memahami tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi berupa keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan personal. Yang kedua yaitu perumusan strategi. Strategi memiliki makna bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu perencanaan strategi atau strategi planning. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang keempat ada penganggaran.
Proses penganggaran sistem manajemen sektor publik dimulai dengan perencanaan strategi dan perencanaan tingkat kebijakan. Dalam hal ini, anggaran publik berupa alat pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Penganggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, dan alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat terciptanya ruang publik. Yang kelima ada operasional atau pelaksanaan anggaran. Proses operasional sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan organisasi publik. Dalam proses pengendalian sistem pengendalian manajemen sektor publik, ada beberapa klasifikasi anggaran yang digunakan, yaitu klasifikasi fungsional, organik, objek, dan ekonomis. Klasifikasi fungsional pengelompokan anggaran terhadap belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang dikelompokkan menurut sektor dan diperinci lagi dalam subsektor. Yang keenam ada evaluasi kinerja. Selain adanya penilaian kinerja, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan penerapan reward antara punishment sebagai usaha mendorong perilaku pegawai agar sesuai dengan kepentingan organisasi. Dengan catatan penerapan reward tidak hanya berkaitan dengan kompensasi dalam bentuk uang. Baik, yang terakhir yaitu elemen-elemen pada sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama yaitu ada tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sejalan dengan visi misi yang ditetapkan. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Penerapan kebijakan dan prosedur yang standar untuk mengatur operasi sehari-hari dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Yang ketiga yaitu penugasan tanggung jawab. Menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada setiap unit atau individu dalam organisasi untuk memastikan akuntabilitas atas kinerja mereka. Yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, kinerja organisasi, dan penggunaan sumber daya untuk menurunkan efektivitas program dan kegiatan. Yang kelima yaitu pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal yang efektif untuk melindungi aset, mencegah kerahasiaan, dan menjamin terjaminnya informasi keuangan dan operasional. Yang keenam ada pengukuran kinerja. Pemberitahuan metrik atau indikator kinerja yang sesuai untuk mencapai tujuan yang memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Yang ketujuh yaitu transparansi dan pelaporan. Menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada pemangku kepentingan melalui laporan keuangan non-keuangan yang relevan. Dan yang kedelapan yaitu kepatuhan dan etika. Menyetujui kepatuhan terhadap peraturan, etika, dan nilai-nilai organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kesembilan yaitu manajemen resiko. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko-resiko yang dihadapi organisasi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dan yang ke-10 yaitu komitmen pemimpin. Pemimpin organisasi harus memberikan contoh dan komitmen yang kuat terhadap sistem pengendalian manajemen untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan kinerja yang tinggi. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.